Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah peserta kajian Syama'il, kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun panjenengan berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan keberkahannya, taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini kembali diizinkan Allah bertemu dalam rangka untuk talabul ilmi, rutinitas Sabtu pagi, dan semoga rutinitas ini akan terus kita bisa jaga istiqomah sampai nanti kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena beruntunglah orang-orang yang ketika menghadap Allah, ketika dia meninggal dunia dalam keadaan taat, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita ini pagi hari ini kita ngaji. Ngaji itu kalau kata orang Jawa adalah ngasah jiwa. Kalau sehari-hari di dalam keseharian kita mungkin lebih dari 5 jam kita ngasah rogo, bekerja, kemudian pokoknya urusan-urusan dunia, maka paling tidak kita sempatkan dalam saat-saat kehidupan kita, dalam sehari-hari kita ini untuk ngasah jiwa. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita nanti bisa mencapai kepada tujuan kita, tujuan cita-cita kita, tujuan cita-cita setiap muslim. Apa itu? Masuk surga. Jadi saya kira cita-citanya setiap muslim itu sama, pengen mlebu swarga. Bapak Ibu, apakah sudah tahu jalannya ke surga sudah kelihatan atau belum ini? Jalan ke surga sudah kelihatan atau belum? Baik. Ibu-ibu, mohon maaf, bekal sangunya untuk ke surga sudah ada, Ibu? Harap muni wis yo pede men gitu kan. Harap bilang belum itu kok yo kebangetan men wis bolak-balik. Baik. Artinya ngaji kita ini agar kita semakin terbuka jalan kita untuk menuju kepada surga Allah. Paling tidak ngaji ini adalah untuk bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau dalam sehari 24 jam itu tidak ada satu waktu kita luangkan untuk tafaqquh fiddin, untuk memahami, mempelajari agama kita, maka mungkin kita ini termasuk orang-orang yang nanti ketika ditanya oleh Allah, wa an jismika fima ablah, badanmu capek untuk apa? Kalau dalam sehari itu kita tidak meluangkan sejenak waktu kita untuk tafaqquh fiddin, untuk memahami agama, ilmu-ilmu agama, maka apa yang akan kita jawab, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di hadis yang kami bacakan tadi, may yuridillah bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memudahkan dia untuk memahami ilmu-ilmu agama,
untuk memahami urusan-urusan agamanya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang oleh Allah dipermudah untuk memahami agama, berarti itu adalah tandanya orang yang Allah kehendaki baik. Jenengan dari bangun tidur tadi mudah, kemudian perjalanan ke sini juga mudah, sampai di sini pun alhamdulillah dapat tempat yang alhamdulillah juga tempat yang istimewa. Kemudian dapat fasilitas. Berarti insya Allah kita ini dimudahkan oleh Allah untuk tafakuh apa? Fiddin. Tafakuh fiddin itu memahami sekaligus mengamalkan. Memahami sekaligus apa? Mengamalkan. Makanya ketika ditanya, sampean pilih jadi wong alim apa wong fakih? Mohon maaf, alim itu kalau dalam secara lughawi, secara bahasa artinya tahu, mengetahui. Orang yang alim artinya mengetahui, alim dalam urusan agama, berarti dia tahu agama, tahu ilmu agama, itu alim. Di atas itu kata para ulama ada tingkatan fakih. Fakih niku ora mek ngerti tetapi juga ngamalno, fakih. Makanya dikatakan yatafaqqahu fiddin mayyuridillah bihi khairan. Orang yang terbaik itu adalah orang yang yatafaqqahu fiddin, orang yang diberikan pemahaman terhadap agamanya dan bisa mengamalkan. Ngaji ngeten niki kan ada dua kemungkinan. Yang satu kita menjadi alim, mengerti atau alim itu tahu tentang agama, dan yang kedua faham dan mengamalkan. Maka cita-cita kita adalah kita ini yo faham, yo ngerti, yo ngamal nih. Jadi setiap kali ngaji, setiap hari ngaji, setiap Sabtu ngaji seperti ini, kita ini menjadi lebih baik, kehidupan kita menjadi lebih baik, baik itu dalam keluarga, juga menjadi suami yang lebih sayang kepada istri, yang semakin bertanggung jawab, menjadi istri juga istri yang semakin taat kepada suami, menjadi anak-anak yang semakin berbakti kepada orang tua. Iki oleh-oleh dari ngaji, ngasah jiwa. Insya Allah ketika kita istiqomah dalam urusan-urusan tafakuh fiddin, mempelajari, memahami dan mengamalkan ilmu agama ini, maka Allah akan bukakan jalan untuk kita masuk surga, dan ini sebagai bekal kita untuk masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Maka insya Allah yang rawuh ini termasuk yang rawuh di rumah melalui YouTube, ini adalah calon-calon ahli surga semuanya. Amin ya robbal alamin. Saya teringat dengan sebuah syair Bapak Ibu yang sering dibaca kalau dulu di pesantren itu. Syairnya ini syair yang membingungkan. Katanya syair ini dibaca oleh Abu Nawas, tapi wallahu a'lam. Bunyinya ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Artinya ilahi ya Tuhanku, ya Robku, lastu, aku bukan lil firdausi ahla. Aku ini bukan ahli surga, ndak pantas kalau niki mlebu surga. Tetapi wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi kula nggih mboten kuat lek mlebu neraka. Ndak ya bingung malaikate. Neng surga ya ora pantes, neng neraka ya ora. Aja sampai ngoten nggih. Pokoknya kita doanya Pak, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku singir niku ndadekne mumet. Tapi intine dhek niku ngeten Pak. Ilahilas tulil firdausi ala. Kula niki kok pede men ngaku-ngaku ahli, sementara amalan kula niku lho ngeten niki. Ngaji-ngaji tapi ngantukan kula niki. Kula kok pede men kula niki mlebu swarga lah wong infak mawon nggih cumprat-cumprut. Ngono kok ngaku ahli. Lah kok pede ahli surga wong maca Qur'ane blekak. Lah kok ahli surga omah cedhek adzan, omah cedhek masjid krungu adzan ya rabudal ngono kok pede ngaku ahli. Tapi ya Allah, kula niki nggih mboten kuat lek dadak dilebokne ning neraka niku. Kenapa? Karena api neraka itu dikatakan dalam tafsir itu sab'una dhi'fan, 70 kali lipat panasnya dibanding api donya. Jadi geni neraka niku rupane ireng, petenteng, ireng, Pak. Semakin ke bawah semakin hitam, semakin ke bawah semakin hitam. Beda karo geni donya, rupane abang, kok rodok panas titik biru, kompor gas nih kok.
Mangke lek tambah panas malih, mangke putih. Mangke lek tambah panas malih, hitam. Inilah puncak dari api yang paling panas. Naudzubillah, mboten sah punya cita-cita untuk masuk neraka nggih? Cita-citanya apa? Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pun jangkep sedaya niki. Nggih basa-basi kalih ngenteni jamaah. Monggo Pak Anwar. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Baik, Bapak Ibu, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembacaan hadis. Insya Allah hari ini kita akan membaca 3 judul sekaligus, menyelesaikan judul doa setelah makan. Kemudian nanti kita juga akan membaca qadahi, wadah tempat minumnya Rasulullah. Dan insya Allah nanti kita tutup dengan buah yang didahar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita selesaikan dulu hadis nomor. Kemarin sudah kita baca tentang doa setelah makan yang sering dibaca Nabi di hadis nomor 191. Rasulullah senantiasa membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini doa yang senantiasa sering sekali dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini bukan satu-satunya doa yang dibaca Nabi. Nabi setiap habis makan tidak selalu membaca doa ini, tapi mungkin doa ini yang sering dibaca Nabi. Doa ini yang mungkin sering dibaca Nabi. Seperti doa istiftah Bapak Ibu. Doa istiftah yang kita kenal kan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ini doa yang iftitah yang sering dibaca Nabi. Tapi di satu sisi yang lain, di dalam riwayat-riwayat itu ada juga doa yang lain. Seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fatrasama. Dan kemudian ada lagi doa iftitah yang lain, subuhun kudusun rabbul malaikati dan sebagainya. Dan ada subhanadzil mulki wal malakut dan sebagainya. Jadi banyak sekali doa istiftah yang dibaca oleh Nabi. Nah, kalau kita mengamalkan salah satu, atau kalau seandainya kita mengamalkan beberapa doa itu juga tidak apa-apa. Karena memang hadis-hadis yang menerangkan tentang beberapa doa iftitah itu ada tuntunannya. Sehingga kalau kita mengerti Bapak Ibu hadirin pemirsa, bahwa Rasul pernah membaca beberapa doa iftitah, ketika melihat ada teman yang doa iftitahnya tidak sama dengan kita tidak mudah menyalah. Oh, kok rapodo mbek aku? Kuwi aliran apa kuwi? Jangan mudah-mudah mengatakan aliran apa. Karena sekali lagi itu ada riwayat-riwayat yang menyampaikan itu. Baik. Kita lanjutkan ke hadis nomor 192. Masih di bab doa setelah makan atau apa yang dibaca setelah makan. Qala muallif rahimahullahu taala al-Imam At-Tirmidzi rahmatan wasi'atan wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dunya fid daraini fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Haddatsana Muhammad ibnu Basyarin qala haddatsana Yahya bin Sa'idin qala haddatsana Saur bin Yazid an Khalid bin Ma'dana an Abi Umamah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Umamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Umamah, Abu Umamah. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi, ketika setelah diangkat makanan dari depan beliau, artinya setelah selesai makan, Rasulullah SAW membaca Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini doa nomor 2 nggih. Kalau kemarin doa setelah makan yang pertama alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana Doa yang kedua yang juga sering pernah dibaca Nabi adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Coba kita baca bareng-bareng. Saya bacakan, jenengan ikuti. Saya juga tidak hafal karena saya juga jarang baca doa ini. Yang dibaca biasanya yang pertama ini aja. Baik. Jenengan ikuti kami. Alhamdulillahi, monggo. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana.
Artinya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan, pujian kepadamu ya Allah, katsiran yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang diberkahi fihi di dalamnya. Ghaira muwadda'in ya Allah, janganlah engkau jadikan makanan ini makanan yang terakhir. Semoga masih ada lagi, setelah ini masih ada makanan. Wala mustaghnan anhu, dan jangan sampai saya tidak butuh lagi makanan ini. Karena mohon maaf Bapak Ibu, orang itu kalau ada saatnya tidak butuh makanan. Kalau sakit, kita ini kalau sakit kan ini makanan, aku ndak. Coba kalau ada prasmanan, di situ ada sate kambing, ada lodo, ada apa lagi? Bakso. Ada. Nah, orang yang sakit mungkin dia hanya datang karo ndelok. Lho Pak, mboten dahar. Iya Pak, mengawas, dinas pengawasan aja ini. Karena memang badannya sakit, mau makan sate kambing tensinya tinggi, mau makan lodo kolesterolnya tinggi, mau makan bakso asam urat tinggi. Akhirnya mek tilek tok. Enak Pak, enak. Makanya doanya wala mustaghnan anhu, ya Allah, jangan sampai badan saya ini tidak butuh makanan ini. Kenapa? Karena mungkin sakit dan sebagainya. Makanya kita selalu berdoa supaya sehat Bapak Ibu. Kalau sehat, maka insya Allah makanan-makanan yang dihidangkan bisa kita konsumsi. Baik, ini doa yang kedua. Ada pilihan-pilihan doa itu. Nah, kemudian hadis nomor 193. Haddatsana Abu Bakrin Muhammad ibn Abban qala haddatsana Waqi'un an Hisham ad-Dastui an Budail ibn Maisarah al-Uqaili an Abdullah ibn Ubaid bin Umair an Ummi Kulthum, dari Sayyidah Ummi Kulthum an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah istri Nabi. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ta'am, makan makanan, fi sittatin min ashabi, makan berenam Pak. Jadi satu piring berenam. Seperti di pondok-pondok salaf itu satu nampan, satu wadah untuk jamaah. Namanya tajamuk, kalau bahasa pesantrennya tajamuk. Tajamuk niku kumpul bareng. Jadi makanan ditaruh di leser, kemudian makan bersama. Ini pengertiannya bisa seperti itu, atau bisa makan berenam dengan 6 piring. Tapi mungkin kira-kira ini satu nampan tapi makan berenam bersama-sama. Kalau di pondok modern haram. Kalau sampai satu piring untuk dimakan lebih dari satu orang, ini kena hukuman. Tapi kalau di pondok-pondok salaf, ya di pondok-pondok teman-teman salaf itu ya satu nampan untuk di Temboro itu juga sak leser niku nggih wong untuk berempat, berlima begitu Pak. Masya Allah. Nah, karena memang itu yang lambat, gerakannya lambat ya akan kalah Pak. Jadi memang harus terengginas itu kalau seperti itu. Jadi kami juga terlatih untuk seperti itu. Ketika di Mesir juga begitu Pak. Kami tinggal di sekretariat 2 tahun itu, makannya selalu fastabiqul khairat. Siapa yang cepat maka dia kenyang Pak, bukan hanya dapat. Ada teman saya itu dari Solo. Dari Solo itu memang lembut orangnya. Makannya itu ngunyahnya memang trep 36 atau 37 kali Pak. Di kunyahan terakhir entek wisan Pak. Jadi prinsipnya kalau makan bareng itu ngunyahnya harus tidak usah manut 37 kali. Ping loro langsung lanjut lagi. Dan tidak peduli nasi itu masih panas atau bagaimana. Jadi diangkat dari magic jar itu ditumplek nih, langsung lawuh ditumplin, langsung makan. Makanya tidak heran gigi kami ini habis Pak. Habis sudah selesai ini. Jadi kalau makan kacang itu sudah nelisip kemana-mana itu Pak. Jadi tua sebelum waktunya ini gigi. Di pesantren dulu makan baru 20 sudah disentri keamanan itu. Suruh cepat-cepat. Akhirnya masih pongah-pongah makan. Di sana ketika di Mesir juga begitu. Yaitu fastabiqul khairat. Makanya yang teman dari Solo itu kurus akhirnya Pak. Karena terzolimi. Nah sekarang juga terbiasa seperti itu. Karena terbiasa makan makanan panas. Sekarang kalau tidak panas tidak nikmat dimakan itu. Karena terbiasa seperti itu. Waktu itu Rasulullah SAW, beliau sallallahu alaihi wasallam makan berenam, ya, makan berenam. Ya'kulu ta'am fi sittatin min ashabihi. Faja'a Arabiyun, jadi makan berenam ini Pak. Kemudian datanglah Arabi, seorang Arab Badui, makan
baru dapat 2 suapan. Kemudian Rasulullah mengatakan, bersabda, lau sammalaka fakum, lek sampean maca bismillah ini maka akan cukup gitu loh. Jadi makan itu walaupun hanya 1 nampan, yang makan 10 orang, lek wong 10 kumeng bismillah kabeh, insya Allah kenyang semua kok. Nggih, jenengan satu keluarga untuk menjaga keharmonisan. Ayo Bu, kingko gawe leser ae lah. Kita makan sak leser bersama dengan 2 anak. Jadi bapak ibu 2 anak makan 1 leser bersama-sama. Nasinya cuma 2 centong. Tadi tipsnya kata Rasulullah, lau sama kalau kita baca bismillah lakafakum cukup. Ayo dijajal yuk. 2 centong berempat baca insya Allah panggah luwe ya. Maksudnya barokah ini kalau Pak, barokah insya Allah akan dapat. Masih ora warak-warak banget tapi dapat keberkahan. Alhamdulillah. Kita lanjut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'am fi sittatin min ashabihi, yaitu jadi makan berenam dengan sahabatnya. Artinya apa? Meskipun jumlahnya sedikit tapi kalau makan dengan bismillah maka keberkahan akan didapat oleh semuanya. Hadis nomor 194, haddatsana Hannatun wa Mahmud bin Ghailana. Qala, keduanya berkata, haddatsana Abu Usamah, dari Abu Usamah, an Zakaria ibni Abi Zaidah, dari Zakaria bin Abi Zaidah, an Sa'id bin Abi Burdah, dari Sa'id bin Abi Burdah, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, innallaha sak temani Allah, layarto teman-teman rito anil abdi marang hamba an yakulahul aklah yang makan makanan, au yasroba atau minum asyarbata minuman, fayahmaduhu alaiha maka dia bertahmid membaca alhamdulillah. Jadi kalau ada hamba, seorang manusia, hamba Allah makan makanan, kemudian setelah makan itu alhamdulillah, maka Allah ridho. Pun sekarang nomor 29, bab baru, babu maja'a fi qadahi Rasulillah. Kata Imam At-Tirmidzi, kita akan membahas tentang bab yang membicarakan tentang kodah. Kodah niku wadah tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbuat dari kayu. Jadi Rasul niku minumnya pakai wadah yang terbuat dari ini gak sunah ini. Sesok ganti kayu. Itu zaman dulu belum ada pabrik gelas nggih. Belum ada pabrik beling niku dereng wonten. Minumnya pakai kayu. Taib. Berkata Syekh Abdul Razak, semoga Allah memberkahi beliau yang mensyarah kitab Syama'il ini. Al-qadahu jam'uhu akdah, jamaknya dari qadah itu akdah, mislu sabab jam'uhu asbab. Wa huwa ma yushrabu fihi, tempat minum. Wal murad artinya adalah menerangkan tentang wi'a, wadah yang digunakan oleh Nabi untuk minum. Minum apa Bapak Ibu? Wadah yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum minal ma. Napa ma? Air, minum air putih. Wan nabidh. Napa nabidh? Nabidh niku sebangsa khamr tapi bukan khamr. Lek sakniki jus ngoten nggih, nabidh niku. Cuman jus zaman dulu tidak pakai blend karena belum ditemukan blender. Zaman Nabi dereng wonten. Berarti blender bid'ah Pak Ustadz. Itu bid'ah secara duniawi ya. Karena bid'ah itu aslinya adalah tambahan dalam hal ibadah mahdhol. Blender niku nggih mboten bid'ah, mobil niku nggih mboten bid'ah karena itu adalah urusan duniawi. Sing bid'ah niku adalah tambahan-tambahan dalam urusan ibadah, terutama ibadah mahdhol. Jenengan subuhan 2 rakaat, zaman biyen 2 rakaat. Kok sakniki jenengan rumangsa subuh-subuh sehat, seger kewarasan omek 2 rakaat. Tambah yo 4. Nah, sing loro niku bid'ah, dhalalah, finar. Luhur kesel-kesel kok 4 rakaat. Dilongi dadi pira? 2 rakaat. Disesuaikan kondisi fisik. Wis bid'ah niku nggih. Itu bid'ah. Adzan wis cek jelas-jelas ngono ditambahi kalimat wal ali waliyullah. Asyhadu anna aliyan waliyul. Kok bar asyhadu anna Muhammad Rasulullah ditambahi aku bersaksi bahwa Ali adalah walinya Allah. Niki adzane Syiah. Niku jelas bid'ah karena memang tidak ada tuntunannya. Baik. Kita lanjut. Jadi
Qadah itu adalah tempat minum yang digunakan oleh Rasulullah SAW yang terbuat dari kayu, pernah dipakai untuk minum air, minum nabith. Nabith itu nanti kita terangkan pelan-pelan ya. Nabith itu biasanya dari anggur. Wal asal, dan digunakan Nabi untuk minum madu. Jadi Nabi itu kalau ngunjuk madu pakai qadah itu. Wal laban, dan digunakan untuk minum susu. Oh, ternyata Nabi itu pernah minum air putih, minum nabith, minum madu, minum susu dan sebagainya. Taib. Hadis nomor 195. Hadatsana Al-Husain bin Aswadi Al-Aswadi Al-Baghdadi qala hadatsana Amr bin Muhammadin qala hadatsana Isa bin Tahman an Sabitin qala akhraja ilaina Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik Bapak Ibu. Satu ketika Anas bin Malik itu sahabat dekatnya Nabi, pembantunya Nabi. Satu ketika kata Tuhman bin Sa'ad, kata Sabit ini, satu ketika Anas bin Malik ini mengeluarkan qodaha khosabin, mengeluarkan wadah yang terbuat dari kayu, ghalidhon tebal, mudabbaban bihadidin, yang direkat disambung oleh besi. Jadi satu ketika Anas bin Malik ini ini Nabi sudah sedo nggih. Ketika Nabi sudah wafat, Anas bin Malik mengeluarkan sebuah wadah nggih, ya kayak gelas tapi rodok gedhe ngoten, yang terbuat dari kayu, tetapi wadah kayu ini direkati napa istilahnya nggih, dikencengi dengan besi. Para ulama pensarah hadis menafsir atau mensyarah kemungkinannya ada dua, Pak. Memang sejak zaman Nabi memang wadah itu sudah dilapisi, direkati oleh besi. Kemungkinan yang kedua bisa jadi karena sudah saking lamanya, terus itu retak-retak, sama Anas punya inisiatif dikencengi dhewe pakai besi. Jadi diampeng damel besi supaya bisa tahan lama dan bisa dilihat oleh para sahabat yang lain. Faqala, maka Anas berkata kepada Sabit, ya Sabit, wahai Sabit, hadza qadahu Rasulullah, ini adalah wadah minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat minumnya Nabi itu Bapak Ibu itu terbuat dari kayu tebal, kayu yang tebal, kemudian dilapisi oleh besi, besi. Tapi perlu diingat bahwa Rasul itu kurang suka dengan besi nggih. Maka mungkin kemungkinannya adalah memang gelas ini sudah agak rusak, kemudian sama Anas bin Malik dilapisi dengan apa? Besi. Karena Rasulullah SAW tidak begitu suka dengan perbesian, tidak begitu suka. 196. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala anba'ana Amr bin Asim qala anba'ana Hammad bin Salamah qala anba'ana Humaid wa Tsabit an Anas, dari Tsabit dari sahabat Anas. Qala Anas berkata, laqad saqaitu, aku telah menuangkan, sungguh-sungguh aku pernah menuangkan untuk Rasulullah SAW bihadzal qadah, dengan wadah ini, asyarab kullahu, semua jenis minuman yang halal pernah aku tuangkan dari wadah ini untuk Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang Anas ini pembantunya Nabi, Anas ini orang dekatnya Nabi, sehingga segala jenis minuman yang diminum Nabi pernah aku tuangkan dengan gelas ini. Akhirnya Nabi sedo, gelasnya disimpan, gelasnya disimpan, Pak. Dan gelasnya Nabi itu bisa untuk tabarruk, Bapak Ibu. Gelasnya Nabi itu kalau zaman dulu kalau ada orang sakit bertabaruk ya, melalui perantara gelas itu Allah berikan kesembuhan. Jadi luar biasa, apa yang ada pada diri Nabi, apa yang pernah dipakai Nabi itu bisa untuk tabaruk, Pak. Bisa untuk tabaruk. Bahkan ketika beliau masih hidup Rasulullah SAW, bekas wuduknya itu loh ditadai, diusap nenek itu loh, dadi penyembuh, Pak, dengan izin Allah. Ya. Makanya ini kata Syekh Abdul Razak hanya berlaku pada Nabi. Kalau jenengan tabaruk tenggene Ustadz Anang kok kula wudu jenengan tadai, ya kuwi jenenge air mustakmal niku. Oh nggih. Jadi pada zaman Nabi itu bejo banget, Pak. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi itu beruntung. Punya masalah apa-apa, ribet, ruwet, datang kepada Nabi, selesai masalah. Di zaman Nabi ndak punya uang, datang ke Nabi, utang dikasih, Pak. Zaman Nabi itu sakit parah, datang kepada Nabi dengan izin Allah, oleh Nabi didoakan, sembuh, Pak.
Ada orang yang pengen panjang umur Pak. Datang kepada Nabi. Nabi, tolong jenengan dongakne kula, muga-muga panjang umur. Didongakne panjang umur, Pak. Tapi nyuwun sewu, zaman Nabi itu cobaannya juga besar. Awake dhewe niki cobaane enteng-entengan mawon. Napa cobaane jenengan? Napa, Pak? Paling dicelatu bojo, Pak yo. Nah, itu cobaan berat, Pak Ustaz. Nggih, cobaan berat kita ini paling sekarang urusan donya, Pak, bukan urusan akhirat. Zaman Nabi ini cobaannya urusan akhirat, Pak. Perang, jihad fisabilillah. Zaman kita niki cobaannya napa? Cobaannya ya Allah, tonggo tuku mobil, aku urung ya Allah, mumet akhirnya tensi munjuk stroke. Gara-gara ngene tonggo tuku ya, iki perasaan sik tuwek aku, dadine PNS yo dhisik aku. Lah kok kono iso tuku mobil dhisik. Akhirnya stroke, Pak. Cobaan kita dunia hari ini, Pak. Bu. Ibu-ibu yang ngono pas ngaji kok ngene sisihe gelange kok mundak gede ya. Ngono ki mumet dipikir tensi munjuk teko ngomah akhire Pak pokok aku cegah ngaji sok setunya apa lek ora kok tukone gelang anyar. Ngoten iku. Cobaan kita hari ini ki donya. Sing garakne susah wae dhewe sakniki ki donya. Napa susah ya Allah susah. Tuku lemah, ra kuat tuku lemah, akhirnya direwangi utang-utang, akhirnya ra kuat. Donya. Meksa gawe omah padahal rong kuat gawe direwangi utang-utang. Masalah napa? Donya, Pak. Apa sih awake dhewe? Pernahkah kita susah mikir nih, ya Allah, iki Masjid Furqon iki piye ya penake? Pernah gak kita mikir seperti itu? Nyapa lho Pak Ustadz Masjid Furqon lah ya apik ngono lho. Loh. Kita pernah ndak mikir seperti itu? Susah. Nyapa lho Kang sampai malah kuru saiki. Aku mikirne umat iki. Diadani subuh ki sing merome wong loro. Susah aku mikir. Jadi susahnya orang dulu itu mikirnya agama. Wong saiki susah mikir donya. Ya Allah. Jabatan kok ora mundhak 3C ae. Kanca-kanca sebodo 3D 4A. Ya Allah, 3C ae gaji ora mundhak-mundhak. Enak sing mikir gaji 13 kok ora cair-cair. Pun cair apa dereng niki? Lha sampun. Lah ya iso guyu kabeh. Oh, pekan wingi mencureng kabeh gak iso guyu, rong cair Pak Ustaz. Donya, Pak. Donya duwe toko sepi mumet ya Allah, toko kok sepi, warung kok sepi. Donya. Pernahkah jenengan sedih gara-gara nyuwun sewu maca Qur'ane blekak-bleku? Ya Allah, wis 50 tahun maca Qur'an urung lancar. Pernah gak susah kita? Ora tahu. Biasa-biasa saja. Nyantai lah Pak Ustaz. Sing penting saya iso karaokenan. Astagfirullah. Nggih Bapak Ibu, pokoknya makanya dalam agama itu kalau jenengan buka surat Yunus ayat 58, coba. Dalam hal apa kita boleh berbahagia? Lek wong bahagia krana duwe bondo donya, salah kuwi, Pak. Wong seneng rumangsa bahagia karena punya rumah yang bagus, punya mobil yang mewah, punya jabatan yang mentereng. Salah kuwi. Ndak boleh kita bahagia ya oleh tapi sekedarnya saja. Maksudnya apa? Dengan apa kita boleh berbahagia? Allah berfirman, "Qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Fabidzalika falyafrahu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, seneng sira. Dadi awake dhewe iki boleh bahagia, boleh seneng, boleh bergembira. Karena apa? Karena karunia Allah, karena rahmatnya Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau jadikan aku muslim ya Allah. Bapak ibuku Islam, aku lahir ceprot Islam. Alhamdulillah, bahagia banget aku ya Allah. Wa rahmatihi, dan ampun ya Allah, alhamdulillah panjenengan memberikan saya ketenangan hati, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, istri yang solihah, anak yang solih dan solihah ya Allah. Ini adalah rahmatmu, karuniamu ya Allah. Saya bahagia ya Allah. Tapi sebaliknya ketika Allah berikan kekayaan yang itu hanya melalaikan kita dari akhirat, dari ibadah. Gara-gara sugih duwe toko krungadan ragilem yang masjid. Harus susah. Ya Allah, kula sugih duwe usaha maju tapi kok ben krungadan ra sempat yang masjid. Harus susah di situ, Pak. Kudu susah, aja bangga. Hati-hati loh, hati-hati.
Surat Al-An'am 44. Falamma nasu, Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika seseorang hamba itu semakin jauh dari aturan, dari syariat Allah. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Yang Allah niku malah dibuka blak Pak, usahane tambah lancar, pangkatnya tambah muda. Ya. Pokoknya semuanya dibuka, rezekine niku dibuka Pak. Hatta idza farihu bima utu, sehingga satu ketika dia sudah merasa kilo hasil jerih payahku aku duwe koyok ngene iki lho. Tapi mohon maaf dia semakin jauh dari Allah. Akhadnahum baghtatan, kami ambil secara tiba-tiba. Lah niki sing bahaya Pak. Usaha maju tapi dia semakin jauh dari Allah, Allah akan ambil secara tiba-tiba. Diambil itu kalau bertahap ini kan sik lumayan. Gini apa? Tiang niku lek melarat ke alon-alon kan rada penak ya Pak. So gue bareng ngono nyelot melarat iki sik enek persiapan. Persiapan lah. So oke bareng jayek langsung melarat. Ndak ya stroke niku Mas. Maka Allah mengatakan faidahum mublisun, maka mereka pasti seperti orang bingung, putus asa, ndak punya harapan. Makanya pompong sugih niku aja mlecing. Ternyata memang sedekah itu membuka pintu-pintu rezeki yang diberkahi oleh Allah. Gaji 13 kalau wingi damel napa Pak? Yo Pak sing duwe 13. Sing randuwe 13 yo sing sabar nggih. Baik. Teko ngendi kene iki, Mang? Ah. Niki wau dugi napa kok aja ngendi-endi, Mang? Baik, kita kembali Bapak Ibu. Jadi yang namanya Anas, sahabat Anas ini sakaitu Rasulullah. Aku pernah menuangkan atau selalu menuangkan kepada Rasulullah SAW minuman beliau dengan kodah, dengan wadah ini. Semua minuman Nabi pernah saya tuangkan. Apa saja? Air, nabid, asal, laban. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, air putih seperti ini nggih, air putih. Ini pernah juga dituangkan oleh Anas bin Malik. Wan nabid. Nabid itu begini Pak. Nabith itu kalau Syekh Abdul Razak menerangkan di sini maun yunbath fihi rutab awil ainab aw nahwiha fil laili fayatahallal fil ma'i ila sabah fayasbihu aw fayusbihu ta'mal ma'i khulwan fihi madzakur rutab awil inab. Ini jus zaman dulu Pak. Kalau sekarang mungkin apa ya? Apa ibu-ibu? Nek bukan. Jenengan kalau menaruh lemon atau apa di air malam terus besoknya diminum itu apa namanya Bu? Cem-ceman. Sing rotok keren loh bahasanya aja cem-ceman. Infus, nabi. Cem-ceman. Cem-ceman itu ndak ya balon sing arep diumbulne dicencem dhisik. Infus water. Zaman biyen niku pengen membuat jus tapi dereng wonten blender, Pak. Jadi rutop niku kurma yang masih basah niku dicencem neng gene ya panggah cencem akhirnya. Panggah dicencem akhirnya ya. Jadi itu kurma basah. Iya aku lah ya dicencem apa direndam niku padha ae. Jadi kurma basah yang direndam di dalam air malam hari Bapak Ibu. Kurma basah yang direndam di dalam air malam hari, kemudian malam hari dicencem, direndam malam hari, kemudian fayatahallal alma ila sobah, kemudian di pagi harinya itu diminum Pak. Jadi makan atau merendamnya itu malam, kemudian di pagi hari diminum. Di pagi hari apa? Diminum. Jadi minum di pagi hari itu rasanya sudah rasa apa? Rasa kurma. Podo karo nyencem lemon. Melon apa lemon? Lemon. Dicencem maka pagi diminum kan ada rasa-rasa lemonnya. Oke, jenengan nyencem duren. Duren rasa dicencem Pak Ustadz ngapain? Kesuwen.
nyencem. Dan di Arab tidak ada duren Bapak Ibu. Jenengan harus bersyukur jadi orang Indonesia. Karena di Arab tidak ada apa? Duren ya. Orang Arab itu kalau ada duren itu, mahadza, iki opo iki? Ini duren. Duren itu apa itu ndak? Nah, makanya orang Arab nanti di surga ndak cetok duren, Pak. Wong Indonesia yang surga besok cetok. Lho kok iso ngono Pak Ustaz? Iya kan ayatnya jelas. Wa utubihi mutasyabiha. Besok sing ning swarga iki sing dingehne awake dhewe sing enek ning donya, sing dicetuki ning donya. Jenengan sekarang yang favorit duren, besok ning surga cetok. Lek saiki duren ning donya dadak dikrowaki kulite, besok ning swarga sak kulit-kulite jenandar, Pak. Apa ora nyanggrok ning mboten. Karena duren donya beda karo duren swarga. Ndak ada duren, Pak. Manggis ya ora enek ning Arab. Jenengan ning Saudi, mungkin impor ya. Nah, itu di Mesir 4 tahun dak cetok sing jeneng manggis. Makanya orang Arab kesini dikei manggis dilepeh, Pak. Masa sak kulit-kulit dicakot. Iki apa iki kok pahit kaya ngene lah ya carane to ya dicuwil dhisik. Karena bagi mereka durian ini kayak kurma. Lek kurma kan tidak usah ngoncei. Karena rata-rata buah di sana itu langsung dimakan. Anggur di Arab tuh banyak anggur Pak, banyak anggur, banyak kurma. Jadi tanpa dioncei langsung dimakan. Ada namanya kesemek itu juga langsung dimakan. Jadi jarang ada buah yang dioncei. Akhirnya ketemu manggis ya langsung dimakan sak kulit. Jadi pahit Pak manggis. Kok pahit men manggis iki? Ya kulitnya kok maem re. Jadi nabis itu, nah gini Pak, ada tingkatannya. Kalau direndam semalam itu namanya nabis, diminum di paginya. Kalau malamnya direndam, paginya diminum namanya nanti ada lagi yang lebih lama Pak. Ada kurma atau anggur yang bukan direndam tapi dipendem malan Pak. Difermentasi, disotrekne lek cara gini Pak. Apa kuwi disotrekne? Jadi banyu kurma, banyu anggur niku di wadah dipendem sampai bertahun-tahun, puluhan tahun. Nanti itu dibuka, itu sudah bukan menjadi nabis tapi menjadi khamr, menjadi minuman keras dan memabukkan. Jadi lek sewengi niku ora sampai mendemno. Lek sewengi tok niku jadinya nabis, lek sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun namanya khamr. Nanti ada lagi sampai lebih lama lagi sampai hilang mendeme. Hilang mabuke Pak, karena saking lamanya. Itu kembali lagi di pelajaran pertama, apa? Nikmal idam apa dulu? Apa lauk yang paling disukai Nabi? Khol. Khol itu adalah rendeman ngono kuwi sing wis sawi Pak, dadine cuka. Jadi kalau cuman semalam namanya nabis, lek beberapa tahun berpuluh tahun namanya khamr, engko lek sawi sampai hilang sing mendemi namanya khol atau cuka. Nah, Rasulullah pernah minum nabit ini tidak memabukkan, tidak ada unsur alkoholnya, tidak ada unsur sakarnya atau yang memabukkan. Rasulullah juga minum madu, Bapak Ibu minum madu. Kalau kita kan bukan minum madu, nilii, karena larang kan regane madu. Sak botol wis 200.000 kok nilii tok sak sendok, gitu, nggih. Nah, jenengan minumnya 1 gelas penuh atau 1 sendok? Iya, 1 gelas Pak Ustadz tapi dicampur air, itu namanya minum apa? Minum air yang dicampur madu. Walaban Nabi juga minum susu. Tapi susunya Nabi susu murni Pak. Bukan susu seperti yang kita minum hari ini, susu yang sudah susu kaleng dan sebagainya, itu sudah susu campuran dan banyak gulanya niku. Hati-hati nggih yang punya diabetes, ya minum susu kaleng itu wis kaleng ditambahi aslinya kan kuwi wis metu gulane ngoten lho. Kalau perlu langsung ke bendungan sapi niku langsung diperes diminum ya. Amis Bapak Ibu nggih. Baik. Bapak Ibu, Nabi pakai wadah air minumnya dari kayu. Dari kayu. Kenapa pakai dari kayu? Apakah waktu itu belum ada yang lain-lain? Ada, tapi Nabi pilih dari kayu. Kenapa? Karena air yang dimasukkan ke dalam wadah kayu itu seger. Lah, lek cara mbambahe dhewe mbiyen itu pakai kendi. Oh, batok betul. Tolong panitia besok batok ini. Pakai batok Pak. Loh, kalau wong Jawa pakai kendi, gelas Pak. Jenengan tasik menangin apa mboten gelas batok Pak? Kula mboten. Wis pakai kendi terus minumnya pakai batok, seger. Panas, itu pun ndak marai efek samping, ndak marai pilek, ndak marai ngeluh.
Masya Allah. Luar biasa karena mengikuti sunnah Nabi. Loh, wong Jawa niku masih ora tek maca hadis biyen, Pak. Hadis belum nyampe, tapi gaya hidup mereka juga sudah seperti gaya hidup Nabi. Gelasnya batok, kemudian cerete kendi, Masya Allah. Coba kita ulangi lagi sunnah seperti itu. Loh, nyapa Pak pakai kendi, nyapa pakai batok, sunnah Nabi. Coba di rumahnya kendi lek di batok lek kemudian dimodifikasi seperti gelas bertingkat seperti itu, mantap. Seperti itu. Lah saiki batok nggih asbak ya, Pak. Minum pakai batok. Kenapa, Pak? Sunnah Rasul. Nah, Masya Allah ini. Nggih, enggak masalah, enggak ada masalah gitu ya. Jadi lebih segar dan lebih dingin. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kita lanjut ke bab yang selanjutnya, bab nomor 30. Kita akan membahas tentang babu maja'a fi faqihati Rasulullah SAW. Tentang buah yang dimakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi judul yang terakhir ini adalah tentang masalah buah. Tentang apa? Buah. Buah yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ternyata juga pecinta buah, Bapak Ibu, suka makan buah. Rasulullah suka makan buah. Bapak Ibu suka makan buah napa mboten? Buah napa, Pak? Tayyib. Jangan salah sebut ya, baik. Oke. Al-Faqihatu babu maja'a fi faqihati Rasulullah SAW. Bab yang menerangkan tentang fakihah, buah yang dimakan Rasulullah SAW. Al-Faqihatu, ini kata Syekh Abdul Razak sebagai mukaddimah judul ini. Syekh Abdul Razak mengatakan ma yatafaqahu fih, apa yang dimakan oleh Rasulullah dari buah. Ayatana ambi aklihi rutoban kana au yabisan. Jadi buah yang dimakan Nabi itu ada dua macam, Bapak Ibu. Yang pertama rutob, yang kedua yabis. Saya ulangi, buah yang dimakan Nabi itu ada dua macam. Yang pertama rutob dan yang kedua yabis. Rutob itu buah basah, buah yang basah. Buah basah itu yang ada unsur airnya. Seperti lek kurma ya kurma basah. Kemudian yang basah-basah apa? Semangka, melon, labu, kates. Kates barang ya rata enak ning Arab. Terus yes, pokoknya bangsa-bangsa melon, semangka niku nggih, itu buah rutob basah. Yang kedua namanya buah yabis. Buah yabis itu apa? Buah yabis itu buah kering. Buah kering itu seperti kurma kering, namanya balah, tamer. Itu buah kering. Normalnya lek wonten Jawa ngriki buah kering napa? Gaplek nggih. Gaplek niku buah napa? Napa sih buah kering napa, Pak? Yes, pokoknya kurma lah, kurma yang kering itu nggih. Bapak Ibu kalau yang ditoples sering kita makan buka itu kurma basah itu nggih. Itu ada airnya. Kalau kurma kering itu yang atos. Namanya balah atau tamer, itu yang basah itu, Pak. Yang kering itu kurma kering. Biasanya kalau balah itu di Arab untuk campuran susu, Pak. Jadi susu nanti dicampur kurma yang kering. Kalau kurma basah dicampur susu nyengkrik kelegen. Tapi kalau jenengan biasanya kalau kurma dicampur dengan kolak itu kelegen mesti kolak ya, Pak. Karena kurma basah itu sangat manis. Nah, kalau ingin mencampuri kolak itu dengan kurma, maka cari kurma yang kering, balah namanya atau tamer. Yang kering itu, maka dia tidak akan begitu manis. Kalau pakai yang kurma-kurma biasa itu, kurma yang warna coklat-coklat itu terlalu manis niku. Jangankan dikasih kolak, dimakan langsung aja terlalu sukari dan sebagainya itu terlalu manis. Kemudian apa saja buah-buah itu rutoban au yabisan, kering maupun basah. Seperti buah tin, pernah makan buah tin apa mboten? Dereng? Tenang aja, jenengan dereng nate dahar buah tin. Wong Arab ya urung tahu mangan wes siji-siji nggih sama. Baik. Wal bitih sebangsa semangka, ya. Wazabib warutob waruman delima dan sebagainya. Kemudian Allah berfirman wa fihi ma faqihatun wa nakhlu wa rumman. Ada buah nakhl dan buah rumman. Wa qala ahlul lughah inna khassa bidzalik bidzikri li anal arab tadhkuru syai'an mujmalatan thumma takhusu bi syai'an bitasmiyah tanbihan an fadlin fihi. Bapak Ibu, kalau di dalam surat Ar-Rahman, jenengan kalau membuka surat Ar-Rahman ayat 68 itu Allah menyebutkan fihi ma faqihatun wan nakhlu warumman. Neng surga ki besok banyak ditemukan buah nakhlun.
Nakhlun apa? Kurma, waruman dan deli. Jenengan lho, kok nang surga mek ngonoan buahe. Nang surga benjing, di surga nanti kata Allah dalam surat Ar-Rahman itu ada 2 macam buah. Buah nakhlun, kurma dan delima. Kok mboten wonten buah kesukaan kula to Pak Ustaz? Napa niku? Gedang ceplukan Pak Ustaz. Kenapa disebutkan ini? Karena memang Quran diturunkan di Arab Bapak Ibu. Dan yang dikenal masyarakat saat itu ya buah 2 itu. Buah kurma dan buah delima. Kalau Quran ini turun neng gone sumber gedong, ya mungkin buah yang disebutkan lain lagi. Fihima katesun wah. Nah, cuman kan memang turunnya di sana. Nah, semongko. Nah, seperti ketika Allah menyebutkan di dalam surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi wong Islam, wong iman yang dunia itu diimingi besok lek mlebu surga sampean bakal nyetui banyak sungai. Kenapa? Karena memang Quran pertama diturunkan di Arab itu di sana tidak ada sungai. Jadi termasuk daya tarik yang sangat luar biasa ketika mereka diiming-imingi dengan sungai. Jenengan takjub noboten kalau melihat sungai Bapak Ibu. Orang Arab itu kalau melihat sungai itu seneng, Pak, marem. Jangankan melihat sungai, gremis ngoten mawon muarem kalau di daerah Afrika Utara itu. Di Mesir itu setahun gremis itu cuma 2 kali, Pak. Menjelang musim dingin dan berakhirnya musim dingin. Niku gremis ngono banjir, Pak. Napa malah lek udan deres. Seklelep niku. Makanya kenapa Ahram piramid itu awet karena memang tidak ada panas, tidak ada hujan, tidak ada, yang ada hanya panas dingin tentu. Makanya awet sampai hari ini. Ya. Jadi di sana itu kalau melihat sungai seneng. Orang itu tamasanya ke sungai Pak. Ke sungai apa? Sungai Nil untuk tamasa sungai itu. Lek awake dhewe sungai nggih apa? Ngumbah sapi ya Pak. Nggih buat pempes nggih Bu nggih. Ya Allah, di Mesir itu kalau buat kotoran di sungai Nil didenda, bahkan dihukum. Kok ketahuan gua sampah neng gone sungai langsung disel Bapak Ibu. Masya Allah. Betul itu. Lah neng kene neng galek padahal ditulisi dilarang membuang sampah. Ngono ki malah tulisannya diguai sampah. Naudzubillah min dzalik ya. Nah itulah kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke hadis nomor 197, perlu kami sampaikan bahwa kemarin menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Indra kemarin, apakah betul Pak Ustadz ada hadis yang mengatakan bahwa disunahkan makan buah dulu sebelum makan nasi. Kalau dulu kan kita ini makan makanan berat nasi terus cuci mulutnya apa? Sampai sekarang mungkin ya. Sekarang juga begitu. Kami kalau sering diundang ngaji, sebelum ngaji prasmanan begitu, biasanya ini Ustaz disodori buah dulu, apakah pisang, apa semangka, kemudian setelah itu makan. Nah, sebenarnya apakah ada hadis Rasulullah atau ayat Al-Quran mungkin yang menerangkan tentang kesunahan makan buah dulu, kemudian setelah itu baru makan berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata kita tinjau dulu dari sisi kesehatan, gitu. Kita tidak langsung ke Quran dan hadis dulu, tapi kita tinjau dulu dari sisi kesehatan, dari ilmu medis. Mohon maaf, kami bukan dokter, kami bukan petugas kesehatan, bukan ahli medis, tetapi kita membaca dari beberapa artikel yang insya Allah ini ditashih, dibenarkan oleh para ahli medis. Di mana ternyata memakan buah dulu sebelum makan makanan berat seperti nasi, itu memang luar biasa Pak, bagus Pak. Tayyib, Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita lihat apa manfaat dari fawaidu tanawulil fawakih. Manfaat memakan buah-buahan sebelum wajibat. Wajibat itu makan makanan berat. Hal turidu an tafqat alwa. Yang pertama ternyata makan buah dan itu pun tidak terlalu mepet nggih Bapak Ibu. Bukan kok makan pisang terus langsung makan, enggak, tetapi ada jeda. Jadi makan buah kemudian beberapa saat baru makan nasi. Apa yang pertama? Tusaidu fi fuqdanil wazni. Ternyata makan buah terus baru makan makanan berat itu membantu fukdanul wazni. Fukdan itu menghilangkan, mengurangi, wazni itu bobot alias diet. Ternyata makan buah dulu terus kemudian makan nasi membantu tapi sopo? Saya lihat jamaah ini kurus-kurus semua. Lah ya itulah Pak. Ustadznya juga kurus. Ya,
Jadi diet itu yang paling ampuh, ndak usah jenengan ndak makan 3 hari 3 malam. Malah sakit itu nanti. Makan buah sebelum makan nasi. Siapa yang sudah mulai terasa perutnya mulai membengkak, kemudian bobotnya juga sudah mulai membesar, ini usahakan makan buah dulu. Kalau perlu nggih nyun sewu, makan nasinya sak centong, makan buahnya sak keranjang. Jadi insya Allah nggak ndak nafsu makan ya. Kenapa? Karena dengan itu akan mengurangi nafsu makan, selera makan makanan berat. Karena sudah didahului makan buah. Baik. Tanawulul fakihah qoblal wajibat huwa ahadul istirotijat ya. Istirotijat, strategi untuk diet. Allati yumkinu ka istikhdamu li takhassur aw li takhsura ma yasilu ila. Bahkan dalam 2 bulan itu menurut penelitian, kalau jenengan bisa istiqomah makan buah dulu sebelum makan nasi, dalam 2 bulan itu berat badan bisa turun sampai 20 kg. Kalau saya begitu maka berat saya nanti tinggal 40. Sekarang 60 Bapak Ibu, kalau sampai seperti ini kan tinggal 40. Kuru kalau malian. Yang hari ini 80, 90, 100 yang terlalu gemuk itu, kalau Anda pengen coba makan buah dulu kemudian makan nasi. Tayyib. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yazidu min suhulati imtisasil vitaminat wal ma'adin al-faqih wal khudrati wal masdar ar-ra'isi lil fatih. Di dalam buah-buahan itu banyak vitamin yang terkandung, Pak. Banyak sekali vitamin. Lek nasi nopo? Karbo kan? Mek karbo tok. Sementara kalau jenengan sebelum makan nasi itu makan buah-buahan sing reno-reno. Umpamane jenengan makan apa? Pisang. Pisang itu kalau di sini mengandung potasium. Untuk potas loh nggih. Potasium. Nah, nanti tanyakan sama ahli medis. Ada juga mengandung vitamin B6. Bayangkan itu. Sem aja sampai B2 kan? Ini B6 ini. Vitamin B6. Belum lagi kalau panjenengan makan burtukol. No, burtukol. Jeruk. Sebelum makan jeruk. Oh, di dalam jeruk lemon itu ada vitamin C. Makan pisang ada vitamin B6, makan jeruk mengandung vitamin C. Wah. Makan nasi dapat apa? Karbohidrat. Maka sebelum makan nasi, makan buah-buahan itu, Masya Allah, akan banyak vitamin yang kita dapat untuk tubuh kita. Makanya monggo silahkan untuk dari sisi medis bagus. Makan buah sebelum makan nasi bagus. Sekarang kita lihat apakah Al-Quran dan hadis cocok dengan apa yang ditetapkan oleh medis ini. Masya Allah Pak, Quran itu mukjizat, tidak mungkin salah. Gitu. Quran ini mukjizat, tidak mungkin salah. Kalau Quran salah berarti awake dhewe salah bubrah Pak. Coba bukti bahwa Quran itu tidak mungkin salah. Quran itu juga meramal masa yang akan datang. Bukan meramal, membicarakan sesuatu yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Quran ini Pak. Contoh surat Al-Lahab. Coba bareng-bareng ayo kita baca surat Al-Lahab. Ayo daripada ngantuk. Tapi insya Allah tidak ada yang ngantuk. Yuk bismillah kita baca surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat abi lahabin wa tab. Terus ma anhu maluhu wa ma kasab. Terus wamra'atuhu hammalatal hatab. Terus biha hablum mim masad. Coba ketika surat Al-Lahab itu turun, Abu Lahab masih hidup apa sudah meninggal? Sudah mati? Masih hidup, seger kewarasan Pak. Surat Al-Lahab turun itu Abu Lahab seger kewarasan, yo sehat tapi kafir, nyembah berhala. Tapi Al-Quran sudah mengatakan fi jidiha hablum mimman. Ya, tabat yada Abi Lahab maghnan humal. Saya slanaran dzata lahab. Abu Lahab seger kewarasan, urip, sehat, nyembah patung. Al-Quran mengatakan apa tadi? Saya slanaron dzata lahab. Iki engko Abu Lahab iki
akan dimasukkan atau akan masuk ke dalam api yang berkobar-kobar. Padahal Abu Lahab seger kewarasan. Abu Lahab iki engko matine mati kafir nyemplung neraka kata Al-Qur'an. Abu Lahabnya masih hidup. Pernah mendengar gak? Pernah. Dia juga pernah mendengar bahwa saya selana rong dzatal. Oh, ngerasani aku iki Al-Qur'an ini. Kalau Abu Lahab cerdas, ketika dia melihat begitu, oh, saya akan buktikan bahwa Al-Quran ini salah. Saya akan tobat. Coba apa jadinya kalau Abu Lahab tobat, Pak? Tobat, mati ini mati mlebu lha yo kleru Qur'ane, Pak. Loh, kata Quran saya slanaron dzatal lahab. Iki besok sing jeneng Abu Lahab iki mesti mlebu neraka, nerakane murab-murab. Mesti kata Al-Quran. Lah masalahnya Abu Lahab yo ndak tek cerdas, Pak. Jadi dia membenarkan Al-Quran, matinya pun mati kah? Loh, Masya Allah, Subhanallah. Coba ayat itu turun ke jenengan, Pak. Ada ayat, ada surat nama jenengan. Di situ dituliskan si fulan ini nanti akan matinya mati kafir. Dia langsung ada tobat, Pak. Piye carane amrih orang mati kafir. Wah, luar biasa. Di dalam surat Ar-Rum itu dikatakan ghulibatir Rum fi adnal ardi. Nanti Romawi ini beberapa tahun lagi akan dikalahkan. Sementara waktu itu Romawi sedang jaya, Pak. Ketika surat Rum itu turun, Romawi itu sedang jaya-jayanya. Ketika Al-Quran turun dikatakan ghulibatir Rum, dikalahkanlah Romawi. Tapi nanti setelah ini akan menang. Ternyata betul, setelah beberapa saat setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab bisa menaklukkan. Nah, makanya kemudian di sini dikatakan juga hadirin yang dimuliakan Allah. Al-Quran ini ya, apa yang ada dalam Al-Quran ini mukjizat, tidak mungkin salah. Kalau salah Al-Quran berarti Islam ini keliru. Wal iyadzubillah, wallahu munazzahun an dzalik. Bagaimana Al-Quran ketika belum ada ilmu kandungan? Lek cara sakniki dokter spesialis SPOG itu apa artinya? Spesialis oksigen loh, obstri apa kuwi karo G-nya anak. Itu belum ketemu, Pak. Belum ada USG, belum ada CT scan. Tapi hadis Rasulullah SAW mengatakan, yujma ahadukum khulqu ahadikum fi batni umi arba'ina yawman nutfah. 40 hari calon bayi itu di dalam perut berbentuk air mani. 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian 40 hari ke depan selanjutnya menjadi alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Summa kemudian yunfahu ilaihin malak ruh. 40 hari mani, 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, nutfah alaqah, kemudian mudghah. Belum ada USG tapi Rasulullah sudah mengatakan prosesnya 120 hari sampai ditiupkan roh. Surat Al-Mu'minun ayat 12 seterusnya itu setelah 1 sampai 11 firdausihum fiha khalidun itu setelahnya kan proses kejadian manusia. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin dan sebagainya itu diceritakan proses tatawur, proses kejadian manusia. Belum ada ilmu kandungan tapi wis ngerti, Pak. Termasuk mohon maaf, ini saya sampaikan. Ternyata Al-Qur'an dan Sunnah telah mengamini, telah menceritakan bahwa makan buah itu bagus sebelum makan. Coba kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa ada dalilnya Pak Ustadz di dalam Al-Qur'an? Masya Allah, para ulama tafsir mengatakan, coba nanti silahkan dibuka surat Al-Waqiah ayat 20-21. Bahwa makan buah itu dianjurkan bagus sebelum makan yang berat, wajibat. Surat Al-Waqiah ayat 20 ayat 20-21 Allah berfirman wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tairim mimma yashtahun, menceritakan orang-orang yang di surga nanti akan memilih buah-buahan untuk dimakan. Setelah mereka makan buah baru makan lahmi tairin, daging burung, makan berat. Jadi makan buah dulu baru makan berat. Ya tidak harus nasi, wong orang Arab tidak makan nasi. Makan daging yang berat termasuk nasi termasuk daging.
Masya Allah. Awake dhewe iki yang ahli surga wis diwarai. Ngene lho wong donya, lek pengen sehat, makan buah dulu baru makan yang berat. Surat Al-Waqiah 20-21. Hadisnya ada enggak Pak Ustadz? Masya Allah, di dalam Sahih Muslim Imam An-Nawawi menerangkan. Di dalam Sahih Muslim Imam An-Nawawi mengatakan ketika mensyarah hadisnya Abu Haytham bin Tahyan, lama atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar faja'ahum bi'adkin fihi bisr wa tamr wa rutab faqala kulu min hadhi thumma akhadhal mudyah wa antalaqa liyadhbah lahum. Satu ketika Rasulullah, Umar, Abu Bakar datang ke satu tempat, dihidangkanlah kepada beliau buah-buahan seperti kurma, kemudian beberapa buah-buahan yang makanan ringan. Setelah itu kulu min hadhi, Rasulullah mengatakan makanlah buah ini, kata Rasulullah, dimakan. Setelah itu baru kemudian Rasulullah menyembelih hewan untuk dimakan. Di sini menerangkan bahwa di dalam kehidupan Nabi makan itu adalah makan buah dulu yang ringan-ringan. Setelah itu baru beliau menyembelih hewan untuk dimakan, baru makan berat. Masya Allah, Quran. Lu yang ngopo kok mbiyen kok semongko dhisik lagi makan nasi, atau mohon maaf makan nasi dulu kemudian baru makan semangka. Karena mungkin hadis ini dan ayat ini belum nyampe kepada leluhur kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semakin memantapkan kita bahwa Islam itu sudah mengatur segala sesuatu, bukan hanya masalah ibadah, tapi masalah makan juga sudah diatur dalam Islam. Termasuk makan mana dulu, makan buah dulu atau setelah makan atau sebelum makan sudah diatur juga dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Oleh karena itu semakin mantap bahwa Islam ini agama yang benar. Semakin mantap bahwa kita menjadikan Islam sebagai the way of life, sebagai jalan kehidupan kita. Insya Allah kehidupan kita akan selamat, bahagia, selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dengan ngaji Sama'il insya Allah kita lebih kenal kepada Nabi kita lebih bisa mengikuti sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harapan kita adalah bagaimana kita bisa melaksanakan, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kajian sudah jam 6 lebih. Dan insya Allah kajian akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan yang terakhir Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doakan juga untuk kami, seluruh kru, seluruh tim narasi dakwah yang ya selama ini wirawiri kemana-mana. Doakan semoga selalu sehat, keluarganya diberikan sakinah mawaddah warahmah, tinggal syuting rono, tinggalnya anak istri nyanti batu di Ustadz, Masya Allah. Insya Allah semoga barokah. Juga panitia pengajian pada kesempatan ini dan diberikan barokah, kesehatan jasmani dan rohani, dan panjenengan semuanya insya Allah kita semuanya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan untuk mengajak saudara siapa tetangga untuk ngaji ke sini. Insya Allah tempatnya masih ada, masih cukup, dan semoga kita mendapatkan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita cukupkan sekian ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan silahkan Bapak Ibu, kalau memang panjenengan ngeresak nih buku ini atau terjemahannya, bisa menghubungi Pak Tukiran. Insya Allah stoknya masih ada, supaya nanti di rumah juga bisa dibuka-buka sehingga sanadnya nyambung. Sanadnya nyambung. Makaten mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.